Hello guys, welcome back to my channel yang membahas seputar tutorial, review, dan rekomendasi. Akhir-akhir ini booming sekali rakitan PC dengan model like RGB yang bisa diatur-atur alias yang sering disebut juga ARGB. Karena di sini like-nya bisa kamu atur sesuai keinginan agar menambah estetika juga saat kamu membuat setup PC. Jadi antara RGB dan ARGB ini sangat beda ya guys. Agar kamu juga tidak salah-salah ketika membeli part buat PC kamu. Untuk versi RGB biasanya like-nya itu statis seperti ini ya. Tapi kalau ARGB itu bisa kamu custom sesuai keinginan kamu mau dinyalakan dengan warna apa saja. Dan ini adalah salah satu CPU cooler versi ARGB dari Jonesbo tipe CR1400. Jika dilihat spesifikasi singkat pada laman websitenya, Jonesbo ini memiliki ukuran 93 x 78 x 126 mm, menggunakan 4 piece head pipa, TDP 160 watt, konektor kipas PWM 4 pin, dan 3 pin untuk like ARGB-nya. Dan untuk speed fan-nya mencapai 2300 rpm. Seperti biasa, langsung mari kita buka saja dan kita periksa untuk kelengkapan dalam satu paket pembelian dari CPU cooler Jonesbo tipe CR1400 ini. Nah, untuk pertama kalinya di sini kita mendapatkan bracket ini ya guys. Ini bracket ada dua, yang satu untuk soket Intel, yang satunya lagi untuk AMD AM4 atau AM5. Jadi selain Intel ini juga support untuk mainboard AMD. Kurang lebih seperti itulah. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas lagi di akhir video. Selanjutnya di sini kita juga dapat untuk buku kitab sucinya untuk pemasangan atau perakitan dari fan cooler si Jonesbo tipe CR1400 ini. Setelah itu, mari kita lihat lagi. Dan inilah wujud dari fan cooler dari Jonesbo tipe CR1400 ini. Bodinya lumayan keren, dan di bagian tengah pun terdapat logonya si Jonesbo. Dan untuk heatsinknya ini lumayan lebar ya, lebih besar daripada si CR1200. Jika kita bandingkan dengan yang model 1200, untuk heatsinknya dia lebih kecil dibandingkan yang 1400. Dan untuk head pipanya di sini yang 1200 menggunakan 2 pipa dan yang 1400 menggunakan 4 pipa pendingin. Selain itu untuk model 1200 dia masih RGB ya guys. Sedangkan yang CR1400 ini sudah ARGB. Jadi buat kamu yang ingin merakit PC dengan like ARGB jangan sampai kamu salah beli ya guys. Selanjutnya untuk konektor powernya di sini model CR1400 menggunakan 4 pin power, yang artinya speednya bisa berubah-ubah antara 900 hingga 2300 rpm. Sedangkan untuk tipe yang CR1200, konektor fan-nya masih menggunakan tipe 3 pin, yang artinya biasanya speed fan-nya akan berjalan pada kecepatan tertentu sesuai spesifikasinya. Dan ini untuk detail produknya, di bagian atasnya ini juga terdapat logonya si Jonesbo, ini nanti juga menyala ARGB juga, sesuai dengan yang samping kanan kiri ini. Dan untuk bodi pipanya seperti ini ya guys. Dia menggunakan 4 pipa head pendingin. Dan untuk body heatsinknya di sini juga lumayan lebar ya guys. Dan tentunya nanti juga akan lebih luas untuk membuang panas dari si prosesor. Untuk kabelnya seperti ini. Ini ada yang versi 3 pin untuk ARGB-nya. Dan satu lagi ini untuk 4 pin konektor fan-nya. Seperti ini guys. Jadi kalau kamu membeli fan cooler dari Jonesbo ini, kamu wajib menggunakan Mobo yang support ARGB ya guys. Karena dia menggunakan 3 pin power untuk ARGB-nya. Kalau kamu nanti hanya menggunakan 4 pin power, nanti akan menyala kipasnya saja guys, alias lampu RGB-nya tidak menyala. Jadi kamu bisa pastikan dulu untuk Mobo yang kamu pakai sudah ada 3 pin power ARGB-nya.
Untuk lebar kipasnya ini ada di 9 cm dan untuk beratnya ini kurang lebih 450 gram. Inilah yang kita dapatkan untuk satu paket pembelian dari Jonesbow tipe CR 1400 ini. Ada si fan-nya sendiri, lalu ada kitab suci, dan selanjutnya ada plastik dengan dua tipe bracket untuk soket Intel ataupun AMD. Selanjutnya mari langsung kita tes pasang saja ke mainboard. Karena di sini saya pakai mobo Intel, jadi saya akan pakai untuk bracket yang tipe Intel. Nah, untuk yang Intel kurang lebih seperti ini ya bentuk bracketnya guys, dia agak belok. Tapi kalau untuk yang AMD dia itu lebih lurus seperti ini. Ini cocok untuk AMD, AM4 ataupun AM5. Di sini kita juga sudah mendapat skrup untuk pemasangan fan coolernya. Lalu ada juga untuk pengait dari belakang mobonya. Untuk mobo Intel, fan cooler ini support untuk soket LGA 115X hingga 1700. Dan untuk mobo AMD, ini supportnya ada di AMD AM4 atau AM5. Jadi pastikan juga sebelum kamu membeli fan cooler dari Jonesbow CR 1400 ini, mobo kamu sudah support dari salah satu soket yang sudah direkomendasikan oleh si Jonesbow ini sendiri. Kurang lebih jadinya seperti ini ya guys. Dan sebelum kita memasangkan ke mainboardnya, kita harus melepas dulu kipasnya agar bisa disekrup. Karena ini posisi sekrupnya memang benar-benar di bawah fan, di bawah kipas. Jadi kita wajib melepasnya dulu sebelum kita pasang. Kalau kita paksakan ini sangat sulit guys. Nah, setelah kita lepaskan fan-nya seperti ini, baru kita bisa pasangkan ke mainboard. Jika pemasangan sudah benar dan sudah selesai, selanjutnya sekarang kita tinggal langsung tes saja uji coba untuk performance dari suhunya. Sekarang kita tes untuk suhunya menggunakan benchmark dari CPU Z. Dan untuk maksimumnya ini lumayan terlihat jauh ya guys. Ini ada selisih 10 derajat. Jadi dari si Jonesbow ini masih berada di angka 55-56. Tapi dari bawaan Intel ini berada di 66 derajat Celcius. Sekarang lanjut kita tes lagi menggunakan Cinebench. Di sini kita melakukan uji coba menggunakan tes multicore prosesor. Dan untuk tes multicore ini biasanya membutuhkan tenaga CPU yang agak ekstra ya. Di sini terlihat sekali perbedaannya ya guys. Untuk fan bawaan Intel ini langsung naik drastis di angka 86 derajat Celcius. Tapi untuk fan dari Jonesbow ini masih stay di angka 70 derajat Celcius. Masih bisa dibilang lumayan dingin. Dan jika kamu tanya apakah fan cooler dari Jonesbow CR 1400 ini recommended apa enggak? Jawabannya ya sangat recommended sekali guys. Apalagi untuk suhu seperti ini masih di bawah 80 derajat ini sangat recommended banget. Dan tentunya juga nyaman sekali saat kamu pakai ngegame.
Baiklah, sekian dulu untuk video unboxing dan review singkat dari fan cooler Jonesbow tipe CR1400. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan di deskripsi, kamu bisa langsung cek saja di bagian deskripsi video ini. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan terus berbagi informasi bermanfaat lainnya. Share juga ke teman-teman yang lain, agar kamu juga bisa berbagi informasi bermanfaat kepada orang lain. And see you next time.